udah itu rezeki dia. Kalau menjahili kita belum pernah yang langsung. Kalau mencibir sering ya mas, entah itu diremehkan dari tetangga, apalagi tetangga kan kita kuliah katanya mahal, kuliah apa gedang gitu. Apalagi yang saya dari Natuna, kalau ketika ada pelanggan muda kok jualan mas, masih muda cari kerja mas, banyak yang mencibir. Apalagi kita jualannya pisang gitu loh, hal yang bahkan ya dianggap sepele, pisang goreng gitu, itu banyak mas. Tapi kembali jadi motivasi. Kalau kita dicibir kita malah semangat, karena kita masih anak muda mas. Circle kami anak muda, mau dicibir kayak bagaimanapun kita jadikan semangat. Nah ini satu kotaknya isinya berapa mas? Kurang lebih 20 potong mas. 20 potong ya? Iya. Satu kotak ya? Pokoknya kalau harga? Harganya mulai dari 13.000 sampai 17.000 mas. Kadang ada juga yang request tergantung topping ya mas? Tergantung topping. Kita toppingnya banyak mas. Nah ini sekali bikin berapa ini mas? Ini 5 pok ya? 5 pok mas. Kalau bila cara nggak laku kan kita juga jualan ya mas ya, pasti ada naik turunnya, apalagi hujan. Untuk kita outlet di UMS, di Wonogiri, karyawan banyak. Untuk awal-awal itu pernah cuma laku 2 kotak mas. Dari 2 kotak, dari jam 2 sore, jam 2 siang, sampai jam 12 malam mas. Dari jam 2 sore sampai jam 12 malam kita tungguin. Yang sama karyawan juga cuma laku 2. Tapi biasanya kita laku 2 gitu, kita sadar mungkin sedekah kita yang kurang gitu. Nah ini mau bikin adonan ya mas ya? Iya mas, ini bikin adonan mas. Ini mau bikin berapa kilo nih mas? Kurang lebih sekali ngadon itu bisa untuk 4-6 porsi mas. Oh gitu. Jadi tepung sedikit-sedikit ya mas ya? Iya. Kita kalau banyak-banyak kan nanti terlalu lama rendam air juga nggak enak mas. Biar fresh itu mas ya? Iya. Jadi tepungnya sudah kita siapkan di rumah. Nanti kalau boleh tahu nih bahan dasar tepung apa sih mas? Ini dari tepung terigu, terus ada beberapa campuran tepung lainnya. Jadi sudah pakai bumbu ya mas di dalam? Sudah, kita sudah racik di rumah. Dijual tinggal kita adon aja. Adon aja ya? Iya. Oke. Ini pakai air putih ya? Iya. Air putih biasa mas. Sampai tingkat keencerannya dikira tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Saya owner dari Pisang Sugoi. Untuk Pisang Sugoi sendiri sebenarnya ada 3 cabang. Yang pertama itu ada di Wonogiri, ada 2 di samping PMI dan di depan MPP, Mall Pelayanan Publik, dan yang ketiga di UMS Surakarta. Nah dulu awalnya kok bisa terjun ke usaha ini mas? Itu gimana ceritanya? Oke, sedikit cerita. Kalau Pisang Sugoi sendiri sebenarnya awalnya itu berjalan dari keisengan dari teman-teman nongkrong, teman-teman ngegame. Karena waktu itu tahun 2019 itu ada pandemi, kita mahasiswa pulang ke daerah masing-masing, nggak ada pekerjaan, dan akhirnya punya ide buat bangun Pisang Sugoi. Jadi Pisang Sugoi ini sebenarnya bukan saya sendiri pendirinya, tapi ada sekitar 4 orang pendirinya. Itu awalnya dari iseng, terus kita buat bareng-bareng, kita proses, kita manage dengan baik. Akhirnya sekarang sudah buka 3 cabang dan insya Allah nanti bakal buka lagi. Kalau Pisang Sugoi ini sudah berdiri sejak kapan sih mas? Pisang Sugoi berdiri sejak April 2019, tepatnya bulan April. Jadi sekarang sudah mau 3 tahun, sudah cukup lama. Tapi kalau yang pusat itu yang di mana mas? Yang pusatnya di Wonogiri. Yang pusatnya Wonogiri di samping PMI. PMI Wonogiri itu pusatnya di sana. Nah dulu awal-awal bikin resepnya itu ada kendala nggak sih mas? Pertama kita bikin Pisang Sugoi karena tidak ada perencanaan yang matang dan benar-benar kita hanya teman bermain. Kita buat resepnya ya kita beberapa kali uji coba tepung terigu mana yang bagus, terus beberapa campuran mana yang membuat pisang itu menjadi crispy. Itu sudah banyak kali, bahkan ratusan kali kita coba sampai paten. Sekarang semua cabang kita menggunakan satu resep dan semua mereknya sama dengan tepungnya sama. Nah, kalau dari saya pribadi, saya sebelum ikut Pisang Sugoi ini kan kuliah dan perantau.
Jadi perantau dari luar Jawa, kiriman orang tua pasti ya sangat minim, hanya pas untuk makan, bahkan kadang kurang. Pernah jualan, pernah cuci sepatu, dan juga jualan sepatu, jualan trip, dan lain sebagainya itu sudah pernah dilalui, walaupun pernah gagal, tapi ada hasilnya lah, ada pengalaman yang saya dapat dari itu semua. Nah, kalau boleh tahu Mas, sekarang rekor tertinggi sampai berapa nih Mas? Kita rekor tertinggi untuk PMS sendiri pernah 150 kotak satu hari. Itu Satu hari itu? Iya, satu hari. Dari jam 2 sampai jam 11 itu 120 kotak. Itu bisa mencapai omset berapa Mas satu hari? Kalau 150 itu kurang lebih 3 juta sampai 4 jutaan Mas. 3 juta sampai 4 juta ya? Itu satu malam aja ya? Satu Mas? malam aja. Nah dulu awal mula merintis ini Mas, itu modalnya berapa sih? Awal mula merintis itu modal patungan Mas. Oh, Modal patungan ya? dari teman-teman. Bahkan wajan yang kita gunakan sekarang ini wajan rumah Mas. Kita belum beli wajan ibu yang lagi buat goreng tempe, kita diambil aja diambil ya? saja. Peso yang ambil buat goreng tempe diambil saja. Cerita lucunya ya, buat cerita lucu teman-teman sih Mas akhirnya. Jadi kayak ibunya, lah kok peso saya nggak ada, pura-pura nggak tahu padahal itu dari sini. Di bawah ya? Awalnya semua barang itu dari rumah Mas. LPG bawa saja, kompor kita yang kompor bekas mie ayam Mas. Kompor bekas mie ayam udah nggak kepake, kita bawa, kita reparasi. Cuman yang kita gerobak kita ngelas sendiri Mas. Gerobak ya? sendiri. Kita kumpul-kumpul, cari besi tua, ke besi-besi tua kita las sendiri. Terus, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa beli gerobak sendiri, bisa wajan sendiri. Tapi ada tetap beberapa wajan itu yang wajan di rumah. Jadi kita beli baru, kita kasih rumah. Karena Mbak Hoki mungkin ya wajan ibu. Jadi kita masih gunakan wajan dari rumah. Jangan pernah menyerah. Intinya apapun yang kalian alami, mau hujan, panas, itu lakukan saja. Kalaupun gagal, jadikan itu evaluasi dan pembelajaran buat kalian. Tapi kalau itu berhasil, itu adalah bonus. Berhasil itu bonus, bukan tujuan. Tapi prosesnya, hargai setiap prosesnya, nikmati setiap prosesnya. Karena saya sendiri juga sering Mas, waktu awal-awal buka di sini baru dua hari